Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldo Saputra, NIM 1910953034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari PPT UAS sinyal sistem B. Pertama, pengenalan sinyal-sinyal dasar. Sinyal dasar adalah suatu sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Ada beberapa sinyal dasar yang sering digunakan dalam praktek dengan mempresentasikan suatu sinyal dalam bentuk sinyal dasarnya, sehingga sifat-sifat sinyal dan sistem menjadi lebih mudah dipahami. Sinyal dasar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sinyal dasar waktu kontinu dan sinyal dasar waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu merupakan argumen real fungsi real X dalam kurung T, di mana T dapat bernilai real sembarang. Mungkin juga bernilai 0 untuk range nilai T tertentu yang diberikan. Sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu. Xn, di mana n beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nilai X bisa berupa real ataupun kompleks. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog memiliki nilai real pada keseluruhan rentang yang ditempatinya, didefinisikan dengan persamaan matematis. Ft beranggotakan min tahingga dan tahingga. Dan ini merupakan contoh dari sinyal suara, seperti yang terlihat pada PPT, di mana range magnetnya yaitu dari min 0,03 sampai 0,05. Sedangkan sinyal suaranya sampelnya dari 0, 1000, 2000, sampai 10.000. Sinyal waktu diskrit. Pada kasus sinyal diskrit X dalam kurung T, T disebut sebagai variabel waktu diskrit, discrete time variable, jika T hanya menepati nilai-nilai diskrit. T sama dengan Tn untuk beberapa rentang nilai integer pada n. Sebagai contoh, T dapat menepati suatu nilai integer 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini, T sama dengan Tn sama dengan n untuk suatu nilai n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai X sama dengan 0, X dalam kurung 0 sama dengan 1, X dalam kurung 1 sama dengan 2, X dalam kurung 2 sama dengan 1, X dalam kurung 3 sama dengan 0, dan X dalam kurung 4 sama dengan min 1. Sementara nilai untuk X dalam kurung N yang lain adalah 0. Di mana kita lihat tabel Xn, yaitu dari min 1 sampai 2, dan ke kanannya dari min 2 sampai 6. Macam-macam sinyal dasar waktu kontinu. Ada sinyal step, sinyal signum, sinyal rem, dan sinyal sampling. Yang pertama yaitu sinyal tap, yaitu T besar sama 0 dan T kurang dari 0. Sinyal atau fungsi signum. Fungsi signum satuan didefinisikan sebagai SGNT sama dengan 1, T besar dari 0, 0, T sama dengan 1, min 1, T kurang dari 0. Fungsi signum dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan. Fungsi signum merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. Dan ini yaitu contoh dari gambar SSD fungsi signum, di mana SGNT sama dengan min 1 tambah 2U dalam kurung T. Sinyal atau fungsi rem satuan.
fungsi rem didefinisikan sebagai R dalam kurung T sama dengan T, T besar dari 0, 0, T kurang dari 0. Di mana terlihat gambar dari SSD 4, yaitu gambar dari fungsi rem satuan, di mana grafiknya naik. Fungsi rem dapat diperoleh dari integrasi fungsi tangga satuan, di mana integral U dalam kurung torsi D torsi sama dengan R dalam kurung T. Sinyal atau fungsi sampling. Fungsi sampling SA dalam kurung T banyak digunakan dalam analisis spektral dan didefinisikan sebagai SA dalam kurung T sama dengan sin T per T. Nanti pada gambar SSD6 menunjukkan fungsi ini. Fungsi lain yang mirip fungsi dari SA dalam kurung T adalah fungsi sin C dalam kurung T yang ditunjukkan pada gambar SSD7 dan didefinisikan sebagai sin C dalam kurung T sama dengan sin P kali T per V kali T sama dengan SA dalam kurung P kali T, di mana terlihat pada gambar yang SSD6 yaitu merupakan fungsi sampling dan pada gambar SSD7 merupakan fungsi sin C dalam kurung T. Fungsi impuls satuan. Sinyal impuls satuan atau disebut juga fungsi delta Dirac atau disingkat dengan fungsi delta menempati posisi yang sangat penting dalam analisis sinyal. Banyak fenomena fisik seperti sumber titik, muatan titik, beban terkonsentrasi pada struktur, sumber tegangan, atau arus yang aktif dalam waktu yang sangat singkat dapat dimodelkan sebagai fungsi delta. Secara matematis, fungsi impuls didefinisikan di mana integral T2 sampai T1 X dalam kurung T dt sama dengan X dalam kurung 0. T1 besar dari 0 dan 0 kecil dari T2. Fungsi impuls satuan memiliki sifat merupakan fungsi genap dalam kurung simetris, yaitu delta dalam kurung T, delta dalam kurung min T, di mana pada gambar SD8 merupakan gambar dari fungsi impuls satuan. Sinyal dasar waktu diskrit. Beberapa sinyal dasar waktu diskrit yang banyak digunakan dalam praktek yaitu unit impuls, unit step, dan eksponensial kompleks. Fungsi dari impuls dan fungsi tangga satuan yaitu untuk sinyal waktu diskrit ditunjukkan pada gambar SSD13. Dapat didefinisikan sebagai delta dalam kurung N sama dengan 1, N sama dengan 0, dan 0, N tidak sama dengan 0. Pada gambar SSD13 merupakan gambar dari fungsi impuls satuan waktu diskrit. Sedangkan fungsi tangga satuan yang ditunjukkan pada gambar SD14 didefinisikan sebagai berikut. U dalam kurung N sama dengan 1, N besar dari 0, dan 0, N kecil dari 0. Pada gambar SD14 ini merupakan fungsi dari tangga satuan waktu diskrit. Fungsi impuls dan tangga waktu diskrit memiliki sifat-sifat yang mirip dengan fungsi kontinu. Sebagai contoh, pengurangan fungsi tangga satuan menghasilkan fungsi impuls adalah U dalam kurung N dikurang U dalam kurung N kurang 1 sama dengan delta dalam kurung N. Yang B, penjumlahan fungsi impuls menghasilkan fungsi tangga satuan. Demikian juga, sembarang sinyal waktu diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan impuls berbobot. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu sekuen eksponensial. Sekuen eksponensial kompleks waktu diskrit diberikan oleh X dalam kurung N sama dengan C A pangkat N, di mana C dan A secara umum adalah bilangan kompleks. Fungsi ini analog dengan fungsi eksponensial. Kompleks waktu kontinu jika C dan A bilangan real, maka karakteristik sinyal tersebut bergantung pada mutlak A. Jika A besar dari 1, maka sinyal X dalam kurung N merupakan eksponensial membesar. Jika A sama dengan 1, maka sinyal tersebut konstan. Jika A kecil dari 1, maka sinyal X dalam kurung N merupakan eksponensial menurun. Gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan sinyal dari eksponensial tersebut, di mana A besar dari 1, grafiknya menaik, dan A kurang dari 1, grafiknya menurun, dan bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, transformasi Z. Transformasi Z adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi, berguna untuk menyelesaikan persamaan beda. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Transformasi Z dari suatu sinyal X sama dengan N didefinisikan sebagai di mana nilai Z-nya adalah suatu variabel bilangan kompleks. Region of convergence. Transformasi Z adalah suatu deret tak hingga sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga. Region of convergence atau ROC dari transformasi Z berbentuk R1 kurang dari mutlak Z R2, di mana mutlak Z sama dengan R, dengan batas R1 dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan. Contoh dari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut, di mana kita lihat pada PPT merupakan contoh dari transformasi Z. Selanjutnya, sifat transformasi Z. Ada yang linear, penggeseran waktu, perkalian dengan waktu, pembalikan waktu, perkalian dengan A pangkat N, teorema nilai awal, teorema nilai akhir. Contoh 1 yaitu cari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut. Ini merupakan contoh soal dari transformasi Z. Dan ini lanjutannya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat transformasi Z. Ada yang linear, penggeseran waktu, perkalian dengan waktu, pembalikan waktu, perkalian dengan A pangkat N, teorema nilai awal, teorema nilai akhir. Linear yaitu Z dalam kurung A1, X1 dalam kurung N, tambah A2, X2 dalam kurung N, sama dengan A1, X1 dalam kurung Z, ditambah A2, X2 dalam kurung Z. Selanjutnya penggeseran waktu. Z dalam kurung X ada dalam kurung N kurang 1 sama dengan Z pangkat min 1 dikali X dalam kurung Z ditambah X sama dengan min 1. Sehingga didapat hasilnya yaitu Z min pangkat min K tambah 1 kali X dalam kurung min 1. Ini merupakan contoh soal dari penggeseran waktu. Selanjutnya perkalian dengan waktu, di mana min Z dikali D per DZ dalam kurung X dalam kurung Z.
Z dalam kurung N dikali X dalam kurung N. Dan ini merupakan contoh dari soal transformasi Z. Selanjutnya, pembalikan waktu. Z dalam kurung X dalam kurung min N sama dengan X dikali dalam kurung 1 per Z. Selanjutnya, perkalian dengan A pangkat N. Z dalam kurung A pangkat N dikali X dalam kurung N sama dengan X dalam kurung Z per A. Selanjutnya, teorema nilai awal. Jika Z dalam kurung X dalam kurung N sama dengan X dalam kurung Z, maka X sama dengan 0. Dan di bawahnya merupakan contoh soal dari teorema nilai awal. Selanjutnya, teorema nilai akhir. Jika Z sama dengan X dalam kurung N sama dengan X dalam kurung Z, maka limit X dalam kurung N sama dengan limit Z menuju 1 dalam kurung Z dikurang 1 dikali X dalam kurung Z. Dan ini merupakan contoh soal dari teorema nilai akhir. Selanjutnya, tabel pasangan transformasi Z, di mana dapat dilihat pada PPT ini merupakan bermacam-macam dari tabel pasangan transformasi Z. Ada yang delta dalam kurung N untuk sinyal diskritnya, dan transformasi Z-nya yaitu 1, dan ROC-nya yaitu seluruh Z. Sampai dengan A dalam kurung sin dikali ohm dikali N dikali U dikali N. Transformasi Z-nya dapat dilihat pada PPT, dan ROC-nya di mana nilai mutlak Z lebih besar dari nilai mutlak A. Selanjutnya, inverse transformasi Z, di mana X sama dengan X dalam kurung N sama dengan 1 per 2 dikali V kali J, integral dari X dalam kurung Z dikali Z di pangkat N min 1 dikali dz, yaitu menghitung langsung integral kontur ekspansi dalam deret pangkat dengan variabel Z dan Z pangkat min 1, ekspansi pecahan parsial, dan melihat tabel pasangan transformasi. Dan ini merupakan contoh dari inverse transformasi Z. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.